Adakah wanita itu menjadi ulama? Karena yang selama ini identik, kalau kita mohon maaf terlihat di poster-poster 106 orang di poster, semuanya laki-laki semua. Hampir tidak ada ulama perempuan. Ini sebenarnya harus direvisi pemahaman. Bahkan poster itu juga harus sedikit diubah. Maksudnya sudah bagus, poster sudah bagus mengenalkan ulama, tetapi ditambah lagi ada ulama perempuan. Tetapi ada yang tidak masuk, ditambahkan lagi. Dan kalau bisa mungkin yang sudah meninggal mungkin lebih pas, karena orang sudah meninggal itu riwayatnya sudah selesai dan sudah bisa kita baca secara utuh. Jadi berkenaan dengan ulama ini pada masa peperangan 1800, sekitar 1870, lahirnya 1866. Di Aceh ini ada seorang ulama, bukan ulama kecil, ulama besar. Namanya Tengku Fakinah. Tengku Hajah Fakinah nama. Tengku Hajah Fakinah ini bukan ulama kecil, ulama besar. Bahkan Cunyadin itu ulama semua. Ya. Beliau takut kepada Allah, sehingga beliau berjihad. Jadi 1866 lahir di Aceh ini salah seorang ulama, namanya Tengku Hajah Fakinah. Hajah Fakinah pada awalnya beliau kakeknya ulama. Mungkin beliau cucu daripada Tengku Cik di Lamkerak. Tengku Cik di Lamkerak ini adalah guru daripada Tengku Cik di Tiro. Kemudian beliau juga belajar agama pada orang tuanya juga ulama, suaminya juga ulama. Nah, kemudian Tengku Hajah Fakinah ini setelah perang Aceh mereda sekitar 1910, beliau turun dari hutan belantara karena sudah ada perjanjian damai. Akhirnya beliau bangun kembali dayahnya di daerah Lambenot. Mungkin kalau daerah Selimum sana ada namanya daerah Lambenot. Lambenot, daerah-daerah lembah Selawah itu. Lambenot, Lambihu, Lambusau, Lamkerak dan lain-lain. Jadi beliau bangun kembali dayah beliau. Beliau belajar pergi ke Arab. Beliau di sekitar 4 tahun beliau belajar di Mekah, iaitu Tengku Hajah Fakinah. Beliau pulang, semua perempuan-perempuan waktu berperang, mohon maaf disebutkan wanita-wanita janda, dalam bahasa Aceh itu Inong Balai. Jadi beliau pimpinan bukan satu pasukan, beliau pimpin 4 laskar pasukan. Mungkin satu laskar lebih dari 50 orang, mungkin 100 atau 200 orang. Itu panglimanya Tengku Hajah Fakinah. Ulama besar beliau. Sekelas juga dengan, maka dalam biografi ulama Aceh itu Tengku Hajah Fakinah selalu disebut. Karena beliau memang ulama. Belajar di dayah-dayah, kemudian beliau juga pergi ke Arab belajar di Mekah, kemudian beliau juga membangun pesantren. Jadi sekitar 1910 sampai 1915, sekitar 5 tahun beliau di sana di Arab. Apakah beliau berjumpa dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau? Saya tidak tahu. Tapi Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, salah seorang ulama besar di Padang, meninggal 1916. Jadi beliau 1915 beliau berangkat ke Arab belajar. Tengku Hajah Fakinah. Ini dalam sejarah Aceh sendiri. Banyak ulama-ulama perempuan. Kalau kita kembali kepada sejarah yang awal, Aisyah ini cerdas sekali orangnya. Bahkan beliau disebutkan meriwayatkan termasuk perawi hadis daripada Nabi nomor 3. Ada Abu Hurairah, ada Abdullah ibn Umar, Anas bin Malik nomor 4. Aisyah Ummul Mukminin meriwayatkan banyak hadis daripada Rasulullah. Bahkan kata para ulama, kalau ada hukum yang diriwayatkan oleh Aisyah, persoalan di dalam rumahnya daripada pandangan para sahabat di luar rumah, maka dimenangkan pandangan Aisyah di dalam rumahnya karena dia lebih mengetahui keadaan Rasulullah SAW. Aisyah. Bayangkan dari 114.000 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hukum 123 orang, dari 123 orang menjadi 20 orang, dari 20 orang mengkerucut ke 10, Aisyah termasuk di sana. Jadi Aisyah Ummul Mukminin itu cerdas. Bahkan ada ulama yaitu Imam Az-Zarkashi menulis sebuah kitab khusus untuk Aisyah, nama Istidrakat Aisyah. Bagaimana Aisyah itu meluruskan pandangan-pandangan para sahabat yang menurut beliau keliru. Jadi Aisyah pintar sekali. Dan ini sudah masuk ulama juga Aisyah. Tapi kan enggak disebut ulama Aisyah, ulama. Jarang kita dengarkan. Saya juga baru dengar dari guru saya ini. Ketika mengambil pelajaran
mukhtalaful hadis ketika menyebutkan bahwa Aisyah besar kontribusinya di dalam Islam. Jadi kita simpulkan bahwa apakah benar memang ulama perempuan itu tidak ada? Ada ulama perempuan. Mungkin nisbahnya tidak banyak. Bukan misalnya kalau ada laki-laki mungkin berapa 100 orang, mungkin perempuannya mungkin 5 atau 10 orang ulama, atau 5 orang 10 orang, 100 atau 5 orang perempuan. Mungkin demikian. Kenapa? Ini juga salah satu persoalannya apa? Karena paradigma yang dibangun. Kalau anda pergi ke Padang, Sumatera Barat itu ada ulama, syekhah bahkan, syekh levelnya, yaitu namanya Rangkayo Rahmah Al-Yunusiyah, anak daripada Syekh Muhammad Yunus. Nama abangnya kalau dikenal ulama Padang, tapi meninggal muda dalam usia 34 tahun. Namanya Zainuddin Labai. Zainuddin Labai itu mendirikan pesantren, usia 24 sudah bangun pesantren. Ulama, murid daripada ayahnya Buya Hamka, Dr. Karim Amrullah. Guru beliau namanya Zainuddin Labai. Adiknya namanya Rangkayo Al-Yunusiyah. Ada karya terbaru dia. Pikirannya maju sekali. Di Mesir sana Al-Azhar belum buka fakultas perempuan, universitas perempuan belum buka. Beliau dah bangun pesantren perempuan. Sampai ketika Syekhul Azhar di sana, Syekhul Azhar ketika itu Abdurrahman Taj atau Syekh Abdurrahman Taj, Syekhul Azhar datang ke Padang, dia lihat ini pesantren sudah besar. Akhirnya beliau diberikan gelar Syekhah. Karena di Padang itu Hamka diberikan Dr. Honoris Causa Al-Azhar, ayahnya Dr. Fiddin Abdul Karim Amrullah diberikan dari Al-Azhar juga, termasuk Rangkayo Rahmah Al-Yunusiyah. Ini diberikan gelar Syekhah. Ulama beliau, artinya bisa membaca literatur Arab dengan baik. Nah, ini juga ulama perempuan. Mungkin yang kita sebutkan daya semangat ini berkurang. Daya semangat ini berkurang karena orang perempuan apalah kami belajar. Kalau dulu kan begitu. Apalah kita belajar lama jauh-jauh, nanti juga jadi gadis pingitan. Kalau anda membaca karangan Buya Hamka di bawah lindungan Kaabah, bagaimana perempuan dipingit antara Zainab dengan Zainuddin, bukan Zainab Zainuddin, kalau Hayati Zainuddin tenggelam kapal Pandawi, Zainab dan Abdul Hamid, baca tu sekitar 80 halaman sekian. Begitu sedih kita membaca ceritanya, bagaimana Zainab dia memiliki perasaan dengan Abdul Hamid, tapi karena sudah dipingit, sudah di rumah, enggak bisa kemana-mana. Itu tradisi lama, yang lama kelamaan mungkin sudah berubah. Tapi ingin kita sampaikan bahwa kadang-kadang fikiran kita itu menghalangi kita sendiri. Ini mohon maaf, bukan bentuk mengurangkan begini. Ulama-ulama di Al-Azhar sana itu banyak, mohon maaf kita sebut, tidak nampak pandangannya. Memang dari kecil tidak nampak, buta memang. Dari kecil buta, tapi pakar tafsir di Al-Azhar, pakar hadis di Al-Azhar, pakar sirah di Al-Azhar, itu profesor matanya enggak nampak, memang buta dari kecil. Tapi bagaimana? Maknya dibawa, temannya dibawa, diujiankan, dia yang mendikte semuanya sampai pada derajat profesor. Bahkan kalau sidang disertasi, kadang-kadang mereka lebih ditakuti oleh daripada doktor yang nampak lihat ini. Semuanya ulama memang, tapi mereka coba buka halaman sekian, baca paragraf sekian, poin sekian, footnote-nya coba lihat, di mana dikutip, di mana, kenapa halaman sekian, dan seterusnya. Itu orang tidak nampak matanya nampak, tapi hatinya, basirahnya hidup. Tapi kita di sini, kalau mata sudah tidak nampak, sekolahnya di mana? Sudah nggak bisa masuk sekolah SD lagi, nggak bisa SMP lagi, nggak masuk SMA lagi, kemana juga? Udah masuk SLB. Jadi kalau sudah LSB, walaupun dia pintar, apalah kita ini mau pintar sekali. Kan yang presiden orang juga gitu. Ya kalau gitu jangan makan nasi. Jadi inilah lawan paradigma yang keliru katanya. Makanya insyaallah mungkin demikian secara sekilas yang bisa kita menjawabnya mengenai wala mawaddah.